Pada awalnya, kita dihadapkan pada pengantar dari Al-Tamhid oleh Ibnu Khaldun, sebuah karya yang disusun untuk memperkenalkan kita pada dasar-dasar teologi dan filsafat Islam. Dengan cermat dan hati-hati, Ibnu Khaldun menggambarkan pentingnya ilmu kalam dalam kehidupan umat Muslim sebagai ilmu yang berfungsi untuk menyelaraskan keyakinan agama dengan rasionalitas. Ilmu kalam tidak sekadar menjelaskan tentang Tuhan dan wahyu, namun juga mencoba untuk mempertemukan pemahaman akal manusia dengan wahyu yang datang dari Tuhan. Ia menekankan bahwa tujuan dari karya ini adalah untuk menyusun sistem yang bisa digunakan umat Muslim dalam memahami wahyu, bukan hanya melalui teks, tetapi dengan akal yang dituntun oleh wahyu. Di sini Ibnu Khaldun memulai perjalanan intelektualnya untuk merangkai pengetahuan teologi dalam sebuah struktur yang jelas dan sistematis. Beralih pada bab kedua, kita mulai membahas salah satu tema yang paling mendalam dalam pemikiran Ibnu Khaldun, hubungan antara akal dan wahyu. Sebagai seorang pemikir rasional, Ibnu Khaldun menganggap akal bukanlah musuh dari wahyu. Dalam pandangannya, akal adalah alat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memahami wahyu. Akal dan wahyu tidak boleh dipandang sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan dua hal yang saling melengkapi. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa wahyu adalah sumber kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan akal manusia. Tetapi akal dalam keterbatasannya adalah alat yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa memahami wahyu tersebut. Ia berpendapat bahwa tanpa akal yang terlatih, wahyu akan sulit dipahami dengan benar. Di sini, akal bertindak sebagai pemandu dalam memahami kedalaman wahyu yang seringkali mengandung kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Memasuki bab ketiga, Ibnu Khaldun mulai menjelaskan pandangan Islam tentang Tuhan. Tuhan, dalam pandangannya, bukan hanya sekadar entitas yang kita sembah, melainkan juga zat yang tak terbatas dan tidak terjangkau oleh pemahaman manusia biasa. Tuhan adalah Maha Esa, dan segala sesuatu di dunia ini terjadi berdasarkan kehendaknya. Ibnu Khaldun dengan hati-hati menggambarkan bahwa sifat-sifat Tuhan seperti kekekalannya dan ketidakterbatasannya adalah hal yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu adalah pusat dari segala yang ada. Dia berada di luar jangkauan pemikiran kita, namun kehadirannya bisa kita rasakan. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe melalui wahyu yang diturunkannya. Di sini, Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa meskipun akal manusia terbatas, Tuhan memberikan wahyu agar umatnya bisa memahami hakikatnya meski tidak bisa sepenuhnya. Masalah takdir dan kebebasan manusia adalah tema yang sangat kompleks dalam teologi. Dalam bab ini, Ibnu Khaldun berusaha menjelaskan hubungan antara takdir Tuhan dan kebebasan manusia. Ia mengulas berbagai pandangan dari aliran-aliran teologi seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang sejauh mana manusia bebas dalam bertindak atau sejauh mana takdir Tuhan mengatur segalanya. Menurut Ibn Khaldun, takdir Tuhan adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang akan terjadi, tetapi takdir bukan berarti Tuhan memaksa setiap tindakan manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih, meskipun segala pilihan yang ada sudah dalam pengetahuan Tuhan. Ibnu Khaldun mengajak kita untuk memahami bahwa takdir dan kebebasan manusia bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari kebenaran yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami dalam konteks yang lebih luas. Masuk ke bab kelima, Ibnu Khaldun kembali menekankan pentingnya akal dalam memahami wahyu.
Wahyu, meskipun berasal dari Tuhan, perlu dipahami dengan kecermatan dan rasionalitas. Akal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia bukanlah alat yang bisa disingkirkan dalam memahami wahyu. Sebaliknya, akal adalah kunci yang digunakan untuk membuka pintu-pintu pemahaman tentang wahyu. Ibnu Khaldun mengkritik pandangan yang menafikan peran akal dalam menafsirkan wahyu. Bagi Ibnu Khaldun, akal dan wahyu seharusnya berjalan beriringan, saling menguatkan satu sama lain. Wahyu memberi petunjuk, sementara akal memberi pemahaman. Jika akal tidak digunakan dengan bijak, wahyu bisa disalahpahami. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melatih akal kita agar dapat memahami wahyu dengan cara yang benar. Dalam bab ini, Ibnu Khaldun mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang dimiliki setiap individu untuk memahami wahyu dengan benar. Wahyu bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja tanpa pemahaman yang mendalam. Setiap individu harus menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran yang terkandung dalam wahyu. Tanggung jawab ini mencakup usaha untuk memahami wahyu secara rasional. Serta sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa setiap individu sebagai makhluk yang dianugerahi akal memiliki kewajiban moral untuk berusaha memahami kebenaran yang terkandung dalam wahyu. Pemahaman ini bukan hanya sekadar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan umat secara keseluruhan. Dalam hal ini, wahyu bukan hanya memberi petunjuk tentang kehidupan individual, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat hidup bersama dalam masyarakat yang adil dan harmonis. Bab ke-7 dari Al-Tamhid adalah bagian yang sangat penting, di mana Ibnu Khaldun mengkritik berbagai aliran pemikiran yang berkembang pada masanya. Ia menganalisis pandangan-pandangan yang muncul dalam ilmu kalam dan filsafat, mengkritisi pandangan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu dan akal. Ibnu Khaldun tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan alternatif pemikiran yang lebih seimbang dan lebih sesuai dengan ajaran Islam. Dia mengkritik pandangan yang memisahkan wahyu dari akal, serta pandangan yang menganggap bahwa akal harus tunduk sepenuhnya pada wahyu tanpa pertimbangan rasional. Bagi Ibnu Khaldun, ada keseimbangan yang harus dijaga antara wahyu dan akal, di mana keduanya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Pemikiran ini menjadi dasar bagi pencerahan dalam memahami kedudukan manusia di dunia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Akhirnya, dalam bab ke-8, Ibnu Khaldun menghubungkan pemikiran teologi dengan ilmu sosial dan politik. Dalam pandangannya, agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, agama juga harus dipahami dengan akal yang rasional agar dapat memberikan dampak positif dalam membentuk masyarakat yang adil dan harmonis. Ibn Khaldun mengajarkan bahwa pemahaman agama yang benar tidak hanya memengaruhi kehidupan individual, tetapi juga struktur sosial dan politik. Agama harus menjadi landasan moral dalam kehidupan sosial, namun pemikiran rasional juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Di sini, Ibn Khaldun memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana agama, akal, dan kehidupan sosial harus saling berinteraksi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan narasi ini, kita telah menelusuri setiap bab dari karya monumental Ibnu Khaldun, Al-Tamhid. Karya ini bukan hanya sebuah kajian teologi, tetapi juga sebuah refleksi filosofis yang mendalam tentang hubungan antara akal, wahyu, Tuhan, dan manusia. Ibnu Khaldun berhasil merangkai pemikirannya dengan cara yang sangat sistematis, menawarkan
Wawasan yang luar biasa tentang bagaimana kita harus memahami wahyu dengan akal, bagaimana kita harus hidup sebagai manusia yang bebas namun tetap bertanggung jawab dalam pencarian kebenaran. Semua pemikiran ini adalah ajakan bagi kita untuk merenung, bertanya, dan terus menggali pemahaman yang lebih dalam tentang dunia ini, Tuhan, dan tempat kita di dalamnya. Don't forget to comment, like, and subscribe. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.